lagi. Insya Allah nanti kita akan mempelajari muqaddimah tafsir. Pelajaran hari ini adalah muqaddimah sehingga kita memahami penyampaian materi secara global. At-tamhid muqaddimah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana al-karima tibyanan likulli syai'in. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil mu'minin, yang menjadi petunjuk dan rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihin nabiyil amin. Salawat berserta salam tercurah-curahkan kepada seorang hamba, begitu pula seorang rasul, nabi yang al-amin, yang dapat dipercaya. Alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin, yang mana Allah mengutus nabinya Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk alam semesta. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian salawat berserta salam kita haturkan juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau semuanya. Amma ba'du. Fahada muqarrarul fasli ad-dirasi al-awwal, dan ini nanti buku pelajaran tafsir yang akan kita pelajari pada semester pertama. Yashmalu suwaron min juz'i tabaraka, mencakup pembelajaran kita nanti. Suwaron nih ya, kalimat suwaron itu jamak daripada surah, maknanya adalah surat. Jadi kalau surah itu mufrad, kalau suwaron itu jamak. Jadi maknanya apa? Surat-surat ya, surah-surah, mencakup beberapa surat. Min juz'i tabarak, yaitu dari juz tabarak. Ada juz amma ya, kalau juz amma berarti juz 30. Kalau juz tabarak berarti juz yang dimulai dengan ya, kalimat tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Yang dimaksud adalah surat itu, berarti surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu di juz 29. Berarti nanti kurang lebih pelajaran kita pada hari ini, pada pelajaran tafsir, insya Allah kita nanti akan membahas seputar surah-surah yang ada di juz 29. Hiya, di sini ada hiya, Nuh, wal jin wal muzammil, yaitu suratul Nuh, suratul jin, surah jin, dan suratul muzammil ya, dan surah muzammil yang kemarin beberapa ayatnya sudah kita bahas, dan insyaallah akan kita review di sini karena tafsirnya nanti berbeda. Dzikra waqti nuzuliha, mohon maaf, wa qad ra'ayna fi tafsiri kulli surah, dan telah kami amati. Ra'ayna daripada ra'a, maknanya mengamati, dan kami telah mengamati fi tafsiri kulli surah, dari setiap tafsir surat yang disebutkan tadi. Surat apa saja? Yang pertama surat Nuh, yang kedua surat Al-Jin, dan yang ketiga surah Al-Muzammil ya. Setelah diamati, maka ada beberapa poin penting yang nanti akan dipelajari. Apa saja? Dzikra waqti nuzuliha, makiyatan au madaniyatan ya. Yang mana nanti akan disebutkan waktu turunnya surah itu ya. Apakah dia adalah makiyah ataupun dia adalah madaniyah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai seorang rasul, yang mana Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya di Makkah, namun juga di Madinah. Berarti ada dua tempat. Nah, di sini nanti para ulama kemudian mereka menyimpulkan ketika ayat itu turunnya di Makkah. Ayat itu turunnya di Makkah, maka mereka mengatakan apakah ayat ini dikatakan surah Makkiyah atau Madaniyah. Nah, di situ nanti para ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ya,
Dikatakan surah Makkiyah ketika turunnya di Makkah. Katakan surah Madaniyah ketika turunnya di Madinah. Sehingga itu berdasarkan waktu turun suatu surat. Namun ada pendapat yang lain menyampaikan bahwa dikatakan Makkiyah adalah segala surat yang itu turunnya sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah adalah semua surah yang turunnya setelah hijrah. Ya, intinya nanti kita akan memahami surah ini Makkiyah ataukah Madaniyah. Karena antara Makkiyah dan Madaniyah itu memiliki karakteristik penyampaian Al-Quran yang berbeda. Ya. Karena nanti Al-Quran akan berbicara tentang ayat-ayat di surah Makkiyah itu rata-rata memberikan penjelasan yang tegas, gitu ya, dan berkenaan tentang orang-orang yang terdahulu yang Allah kemudian hancurkan mereka. Itu rata-rata Makkiyah, surah-surah Makkiyah. Sedangkan Madaniyah nanti penyampaian-penyampaian juga berbeda. Nah, intinya nanti kita penting untuk mengetahui ini surah Makkiyah kah, apakah ini surah Madaniyah kah. Kemudian yang kedua adalah wasababi nuzuliha. Ini wasababi nuzuliha dan sebab diturunkan surat ini. Penting bagi kita mengetahui kenapa surah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasmiyatiha, dan surah ini dinamakan dengan nama surat tersebut, apa alasannya? Seperti kita memahami ataupun bahkan menghafal nama-nama surat Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian surah-surah yang lain, kita tahu penamaannya, tapi belum tentu kita tahu apa landasan alasan surat ini dinamakan dengan nama tersebut. Kenapa Allah menyebutkan surah Al-Baqarah itu dengan sebutan Al-Baqarah, tidak sebutan surah yang lain? Kenapa namanya harus sapi betina? Kenapa nama surah ini harus laba-laba? Kenapa namanya harus orang yang berselimut? Dan nanti insya Allah kita akan sedikit mengetahui beberapa penjelasan dari para ulama terkait alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala menamakan surah tersebut dengan nama yang Allah pilihkan. Kemudian wa fadliha, fadl. Ya. Kalau kalian pernah mendengar kalimat ya afdal, fadola, ya. Dari kalimat fadola yang bermakna yaitu mengutamakan, berarti di sini nanti kita juga akan mempelajari keutamaan surah yang akan kita bahas. Kalau semester pertama tadi ada 3 surah, apa keutamaan surah Nuh, apa keutamaan surah Al-Jin, dan apa keutamaan surah Al-Muzammil. Wa ma tuqra'u fihi minal mawadi', dan apa saja yang dibaca di dalam surat ini di berbagai kondisi, di berbagai tempat. Muqtasirina fi dzalika kullihi ala ma dalla alaihi al-Qur'an wa sahihu sunnati. Yang mana penyampaian ini semuanya tentunya tidak secara panjang lebar, tidak detail, akan tetapi penyampaian surah ini nanti insya Allah akan disampaikan penuturannya secara singkat, ya, tidak secara detail tapi secara singkat, secara global, ya. Mimma dalla dzalika kulli ala ma dalla alaihi al-Qur'an wa sahihus sunnah. Dan penyampaian yang singkat, detail itu tadi, ya, yang singkat, yang global itu tadi berdasarkan akan penjelasan Al-Qur'an ataupun hadis-hadis sahih. Waqad tanawalat hadhihi suwaru mawdu'atin katsiratan kana min ahammiha, ya. Surah-surah yang akan kita bahas tadi itu telah memberikan penjelasan beberapa tema besar, tema yang banyak yang kita bisa mengambil faedahnya. Maudu'at itu tema-tema, ya, ataupun poin-poin penting. Kana min ahammiha, yang mana yang terpenting daripada penjelasan dari ketiga surah itu nanti akan kita bahas. Yang pertama, ya, da'watu Nuh, da'watu Nuhin alaihi salam liqaumihi, yaitu dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Karena berkaitannya tentang Nabi Nuh, maka kita akan mempelajari tentang dakwahnya Nabi Nuh. Asalibuha, retorika penyampaian dakwahnya, retorika dakwah beliau, wasailuha, wasilah-wasilah dakwahnya,
Wa mauqifu qaumihi, dan bagaimana sikap kaum Nabi Nuh terhadap nabinya, yaitu Nabi Nuh sendiri. Wa iqabuhum fid dunya wal akhirah. Kemudian Allah nanti akan menjelaskan bagaimana Allah memberikan balasan berupa azab, baik itu di dunia maupun di akhirat, bagi mereka yang yang menolak nabinya, mendustakan nabinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada kaum yang telah mendustakan nabinya. Itu pelajaran yang pertama. Sebentar. Kemudian yang kedua, iqamatul adillatil aqliyatil mutanawwi'ati ala itsbatil ba'tsi wal jazaa'i. Yaitu iqamatul adillah, menjelaskan dalil al-aqliyah. Ya. Al-aqliyah itu dalil yang masuk di logika. Jadi ketika kita menjelaskan tentang segala sesuatu akan mudah lebih dipahami ketika penjelasannya masuk di akal manusia. Tentang masalah apa? Ala itsbatil ba'tsi wal jazaa'i. Yaitu bagaimana tentang adanya atau penetapan akan adanya al-ba'tsi. Apa itu al-ba'tsi? Yaumul ba'tsi, yaitu hari kebangkitan, wal jazaa'i, yaitu hari pembalasan. Maka ini penting. Kenapa ini penting? Karena banyak orang yang lantas menolak konsep akhirat, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena menurut mereka agama Islam ini adalah agama yang tidak masuk di akal mereka, tidak sesuai dengan logika mereka. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ingin mengajak kepada manusia itu berpikir. Bahkan Allah menjelaskan dalam banyak ayat itu mengajak kepada kita untuk berpikir menggunakan logika. Kalau tidak seperti ini, lantas bagaimana? Nah, kira-kira begitu. Kita diajak berpikir Allah Subhanahu wa taala, dan ini indahnya bagaimana retorika Al-Qur'an dalam menjelaskan konsep tauhid, konsep iman kepada akhirat. Seperti contoh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam potongan ayat Al-Qur'an. Sebentar. Itu Allah menjelaskan dalam surah Qaf. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid rizqan lil 'ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kadzalikal khuruj." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang ayat yang mana ayat ini kita melihatnya dengan mata kepala, bahkan menjadi rutinitas kehidupan kita. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari atas langit air. Berarti air itu tidak turun secara spontanitas, tidak turun dengan sendirinya. Ketika air turun, berarti ada yang mengatur air tersebut. Fa'ambatna bihi jannati wa habbal hasid, yang mana karena air. Lihat, ini ada hukum sebab akibat. Karena air itu turun, maka air membawa keberkahan dari langit untuk bumi. Lahirlah di bumi, di tanah-tanah itu apa? Tumbuh-tumbuhan. Sampai ketika kita dijelaskan kepada Allah tentang masalah sebab akibat tadi, dari langit turun hujan, kemudian di tanah tumbuh-tumbuhan, Allah mengatakan apa? Kadzalikal khuruj. Demikian pula nanti khuruj. Apa itu khuruj? Kalian nanti akan dikeluarkan dari kubur. Itu hari kebangkitan. Lihat bagaimana Allah menjelaskan tentang konsep air hujan, yang berguna bagi manusia, memberikan keberkahan kepada bumi, menumbuhkan apa? Tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah, yang tidak ada sama sekali sebelumnya,
tumbuh-tumbuhan, karena hujan kemudian tumbuh itu tumbuhan-tumbuhannya muncul begitu kan, maka Allah ingin mengibaratkan kepada kita kadzalikal khuruj, nanti kalian dibangkitkan kayak begitu loh. Yang menurut kita orang-orang secara logika, mana mungkin yang sudah mati dihidupkan lagi, mana mungkin, pertanyaan kan seperti itu. Tapi mungkin bagi Allah yang hujan, tumbuh-tumbuhan saja itu mampu ditumbuhkan Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan. Dan itu ada sebab akibatnya. Maka sama manusia itu nanti Allah Subhanahu wa taala juga akan membangkitkan manusia sebagaimana Allah menumbuh kembangkan tumbuh-tumbuhan tersebut. Kemudian ada ayat yang lain. Kama badda'na awwala khalqin nu'iduh. Ketika ada orang-orang yang kemudian tidak mempercayai akan hari kebangkitan, Allah menjelaskan, sebagaimana kami menciptakan untuk pertama kalinya, maka demikian pula kami akan membangkitkan, akan kemudian mengembalikan penciptaan tersebut. Maksudnya apa? Allah nanti akan membangkitkan lagi. Kalau Allah menciptakan yang pertama kali itu mudah baginya, apalagi untuk yang kedua kali. Kalau kita Allah ciptakan dari sesuatu yang tidak ada, Allah mampu untuk menciptakannya, untuk mengulangi penciptaan itu lagi, itu sangat mudah bagi Allah. Misalkan gini, ini kalau kita diajak berpikir betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang manusia mampu menciptakan pulpen. Dia sudah tahu cara menciptakan pulpen, begitu ya. Mungkin enggak orang yang sudah menciptakan pulpen tersebut mampu untuk menciptakan pulpen-pulpen yang lain? Dengan model yang sama, ya kan? Dengan bentuk yang sama, fungsi yang sama, mampu enggak? Mampu sekali. Kenapa? Karena dia sudah pernah menciptakan pulpen ini. Tidak mustahil bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Kenapa? Allah pernah menciptakan mereka. Yang menciptakan di awal pertama kali itu sejatinya lebih susah daripada menciptakan untuk kedua kalinya. Maka ini lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalil secara akal. Fi suwarin muta'addidatin, di banyak surah yang beraneka ragam, muta'addidah dari kalimat adat. Adat itu jumlah, jumlahnya banyak berarti. Di surah yang tidak sedikit jumlahnya, min qudratillahi ala khalaqis sama, yaitu bagaimana Allah nanti akan menjelaskan tentang hari kiamat, hari kebangkitan itu, Allah akan menjelaskan kemampuannya menciptakan langit. Seringnya begitu. Kemudian wasyamsi wal qamar, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan kudrahnya mampu menciptakan matahari dan pula menciptakan rembulan. Wa khalaqil insani atwaran. Dan Allah menjelaskan bahkan di dalam Al-Quran kenapa kita tidak berpikir, karena mengapa dengannya kita tidak berpikir, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu atwar, dan dengan beberapa fase yang kita semuanya tahu dari alaqah, mudghah itu ya. Allah menciptakan kita bukan langsung kita jadi manusia, enggak, tapi melalui proses. Bahkan ketika diteliti secara ilmiah, kalimat-kalimat yang Allah gunakan di dalam Al-Quran itu sesuai dengan penelitian ilmiah yang sekarang ditemukan oleh manusia. Yang sekarang baru ditemukan dengan bantuan alat-alat yang canggih, Allah sudah menjelaskan beberapa proses yang mana orang itu diciptakan, manusia diciptakan dalam perut ibunya, itu sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran 15 abad lamanya, 15 abad yang lalu lamanya. Ini luar biasa. Sehingga dengan sini hal ini akan memberikan penguat akan dalil secara akal, secara logika bahwa Al-Quran itu benar. Wa imbatihi minal ardi mithlun nabat, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana Allah menumbuh kembangkan tumbuh-tumbuhan dari dalam tanah. Ini penting sehingga dengannya kita akan berpikir, akan mengetahui bahwa akhirat itu ada. Dan wajib bagi kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanyalah Islam
agama yang rasional, masuk di akal kita sesuai dengan logika manusia. Yang ketiga, al-adillatul kauniyatu ala tauhidillahi ta'ala wa kamali qudratihi. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjelasan kepada kita terkait dalil. Yaitu apa? Dalil-dalil kauni. Apa itu kauni? Dalil-dalil alam, yang mana dengan dalil-dalil alam itu menjadikan kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya. Wa kamali qudrati, dan kita mengakui Allah itu memiliki kudrah yang sempurna. Ya. Qudratullah kamal, bahwa sesungguhnya kudrahnya Allah itu sempurna, tidak sebagaimana makhluk. Makhluk memiliki batas kemampuan. Ya. Kita berdiri 5 jam belum tentu kuat. Dan tentunya ada juga yang kuat. Namun ketika kita berdiri membawa berat 1 kilo, begini saja, pegang terus gitu ya, tangan lurus memegang berat 1 kilo, gitu kan? Selama 1 menit mungkin ada yang kuat 1 kilo. Coba 5 jam. Ada yang gak kuat. Dan rata-rata tidak kuat, kebanyakan tidak kuat. Maka kemampuan manusia terbatas, tidak sebagaimana Allah. Allah zat yang tidak memiliki aib. Allah lah zat yang maha sempurna. Ya. Kemudian yang keempat, umumu risalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ilal insi wal jinni. Ya. Pembelajaran secara umum terkait risalah yang Allah bebankan kepada nabinya untuk disampaikan kepada siapa? Al-insi wal jinni, manusia dan jin. Sehingga kita mengetahui bahwa risalah nabi itu bukan hanya untuk manusia. Nabi diutus Allah untuk siapa? Untuk bangsa jin, begitu pula bangsa manusia. Ya. Kemudian yang kelima, wasailu hifdzillahi ta'ala lil Qur'anil Karim min abathil jinni wa tahrifil insi. Ya. Itu bagaimana dengan kita mempelajari surah itu tadi, 3 surat itu, kita akan mengetahui bagaimana wasilah perantara Allah itu menjaga Quran Karim. Sehingga nanti kita mengetahui bahwa Quran Al-Karim, Al-Quran ini adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang jauh daripada apa? Ya, dari permainan para jin. Ya. Wa tahrifil insi, dan manusia yang kemudian memalsukan Al-Quran. Dari pemalsuan manusia, Al-Quran sangat jauh untuk bisa dipalsukan. Ya. Karena dengan kita mempelajari surah yang nantinya akan kita pelajari tersebut, kita akan mengetahui bagaimana Allah itu ya dengan perantara apapun ya Allah menjaga Al-Quran Al-Karim. Sehingga sampai sekarang Al-Quran yang kita baca pada hari ini itu 100%, kalau boleh 1.000.000% itu kita katakan 1.000.000%, sama dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat, tanpa ada pengurangan 1 kata sedikit pun. Kalaupun ada tambahan 1 kalimat, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara bagaimana cara Allah kemudian menjaga Al-Quran tersebut, maka bisa diketahui baik dari akal manusia. Akal di sini dimaksudkan adalah hafalan mereka. Ya. Karena kalau orang janggal mendengarkan hal ini, Al-Quran apakah sudah pernah dibacakan atau belum ya? Kayaknya ini janggal, bukan ayat Al-Quran. Ya. Maka ketika sudah janggal di dalam hafalan manusia, kemudian dibacakan kepada orang yang hafal Al-Quran yang lainnya, terus dibacakan, ini bukan Quran. Saya nggak pernah membaca Al-Quran kayak begini, saya nggak pernah menghafal Al-Quran yang seperti ini. Itu sangat ya mungkin terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau kita menghafal surah Al-Ikhlas. Ya, di sini apa wasilah-wasilahnya? Salah satu caranya tadi sudah disebutkan dengan cara apa? Hafalan. Nanti kita akan pelajari melalui 3 surah itu tadi ya. Ya. Itu seperti kita menghafal surah Al-Ikhlas, lanjutan surah Al-Ikhlas. Kalian hafal surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad ya. Itu sebagaimana kalian menghafalkan surah Al-Fatihah. Hafalnya apa? Dobit. Apa itu dobit? Ya. Hafalnya tidak ada kekurangan.
lancar jaya, mau tidur pun kalian baca mungkin bisa. Ya. Maka ketika ada yang menambahkan satu ayat saja dalam surah Al-Ikhlas ataupun satu kata saja, pasti kalian akan mengetahui, wah ini bukan surah Al-Ikhlas, ini ada tambahan. Itu nanti akan kita ya mengetahuinya, apa wasilahnya, apa melalui sarana apa Allah Subhanahu wa taala menjaga Qur'annya. Kemudian yang keenam, aqaidul jinni wa a'maluhum. Kita nanti dengan mempelajari surah yang tadi 3 surah itu, terutama surah jin, kita akan mengetahui bahwa bangsa jin ternyata juga memiliki apa? Akidah. Apa itu akidah? Akidah adalah kepercayaan. Ternyata bukan hanya manusia, bangsa jin juga memiliki kepercayaan. Ya. Manusia saja, ya, bukan hanya manusia saja yang memiliki mitos dan sebagainya. Bangsa jin memiliki kepercayaan. Wa a'maluhum, dan kita akan mengetahui ternyata bangsa jin itu juga memiliki ya, aktivitas harian, amal-amal harian yang mereka lakukan, wa ahwalum, bagaimana kondisi-kondisi mereka yang kita perlu tahu. Kenapa? Karena mereka adalah musuh kita. Yang kafir adalah musuh kita. Maka kita perlu tahu kondisi mereka. Kondisi musuh itu perlu tahu. Kenapa? Ketika kita melawan musuh kita akan mengetahui ya, kelemahan musuh, maka disitulah letak kemenangan. Wasilatu ba'dihim bi ba'din minal ins. Sedangkan jin juga ternyata memiliki hubungan erat di antara mereka dengan manusia. Ternyata ada orang-orang yang memiliki hubungan dengan jin, dan ini bukan mustahil. Ada orang yang berserikat dengan jin, ini tidak mustahil, yang kita akan pelajari di surah Al-Jin. Kemudian yang ketujuh, usulu da'watin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita nantinya akan mempelajari tentang usulu dakwah, pokok-pokok dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedelapan, i'dadun Nabi sallallahu alaihi wasallam tahammuli masyaqqati da'wati ila Allah taala. Yang mana kita nanti juga akan mengetahui bagaimana nabinya mempersiapkan dirinya untuk apa? Untuk mampu menahan apa? Masyaqqah, kesulitan-kesulitan di dalam berdakwah. Ya Allah, ternyata Nabi yang kita kenal, Nabi yang berakhlak mulia, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Tuhan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu beliau mengalami kesulitan-kesulitan ketika dakwah, tapi Nabi bersabar di atasnya. Itu nanti akan kita pelajari. Yang kesembilan, sunnatullah ta'ala fi ihlakil mukadzibin wa tughati minal umamis sabiqah, yaitu sunnatullah, sesuatu yang pasti terjadi. Sunnatullah itu sesuatu yang pasti terjadi, keniscayaan, sesuatu yang pasti terjadi, fi ihlakil mukadzibin, yang mana Allah akan meluluh lantahkan, menghancurkan al-mukadzibin dari kalimat kadzib, itu orang-orang yang mendustakan ajaran Allah, mendustakan nabinya. Wa tughati minal umamis sabiqah, itu daripada orang-orang yang melampaui batas dari kaum-kaum sebelum kita, umat sebelum kita. Umam itu dari kalimat ummah, jamak dari kalimat ummah. Jadi umat-umat sebelum kita, kenapa Allah kemudian menghancurkan mereka? Ya, maka di sini merupakan sunatullah mereka, ya, yang mendustakan nabinya, Allah yang akan menghancurkannya. Baik, yang ke-10, targhibul mu'minin fi fi'lil khairat. Di sini motivasi. Ayat ini akan menjelaskan akan motivasi kepada orang-orang yang beriman untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala menyukainya, dan itu dikerjakan oleh nabinya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui ternyata syariat Islam itu menganjurkan untuk berlaku baik kepada sesama, ya, mengerjakan kebaikan-kebaikan kepada yang lain sehingga orang lain mampu mendapatkan manfaat dari orang tersebut. Ya, ini agama yang luar biasa. Insya Allah nanti beberapa surah itu ya mencakup isinya seputar 10 poin yang kita sampaikan tadi. Ya, baik. Ini muqaddimahnya. Kemudian yang selanjutnya, ini bentuk penjelasannya. Ya, tujuan pembelajaran secara umum. Ya, Ustadz jelaskan secara ringkas.
Karena nanti seiring berjalannya waktu kalian akan mengetahui, ya, kalian akan merasakan bagaimana retorika penyampaian di dalam kitab ini, yaitu bayanu ma'anil kalimat wa tarakibis bayanu ma'anil kalimat wa tarakibis su'bah, yang mana nanti cara pembelajaran kita akan mendapatkan penjelasan tentang makna-makna kalimat dan tarakib. Tarakib itu adalah bentuk-bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang itu susah. Ya, jadi ada kata yang susah apa, kemudian terangkai menjadi kalimat, maknanya apa. Itu kalau susah dipahami nanti akan dijelaskan di dalam pembahasan surah ini, di dalam kitab yang akan kita pelajari ini. Tafsiru kulli suratin tafsiran sahihan, yang mana kita akan mendapati juga tafsir satu ayat yang mana dengan tafsir yang sahih, merujuk kepada para ulama, bukan tafsir yang kecenderungannya adalah hawa nafsu. Bukan yang seperti itu, tapi nanti kita akan mendapatkan penjelasan per ayat insyaallah. Istikhrajul mawdu'ati ra'isiyah fi kulli suratin. Nanti kita akan mendapatkan penjelasan, ya, tentang tema pokok, tema inti di setiap surah. Maksudnya surah ini itu ngarahnya ke apa? Secara gambaran globalnya itu surah itu mengajarkan kepada kita apa? Nanti akan kita bahas insyaallah. Dan di sini akan dibahas di dalam kitab ini. Yang selanjutnya istimbatu ahammil ahkami wal fawaidi wal adabi min kulli suratin. Ya, istimbat yaitu kita akan mendapatkan kesimpulan dari hukum-hukum. Nah, ini penting ini. Jadi ngaji Quran, ngaji tafsir bisa mendapatkan kesimpulan hukum. Ya, hukum-hukum yang terpenting. Ya, misalkan contoh seperti hukum di dalam surah Al-Muzammil, nanti kita akan mempelajari hukum sholat malam, gitu ya. Tak akan dipelajari. Kalau dalam surah Nuh, hukum berdakwah, gitu ya. Sama sebagaimana surah Jin, bagaimana hukum, ya, bersarikat antara manusia dengan jin. Kita akan mengetahui hukum-hukumnya di situ insyaallah. Baik ya, Ananda semuanya di rumah, semoga kalian termotivasi, terbuka pikiran untuk mempelajari ayat ini, surah-surah ini. Wal fawaidi wal adabi min kulli suratin. Fawaid itu keutamaan-keutamaan, faidahnya apa? Kita mau pelajari surah ini faidahnya apa? Al adab ini penting. Karena banyak orang yang ternyata banyak sering ngaji tapi kehilangan etika, kehilangan adab. Ya. Jadi jangan sampai ahlul Quran, orang yang ngaji Quran, memahami Al-Quran, hafal Al-Quran, namun minim adab. Sehingga nanti penting bagi kita ada pokok-pokok bahasan yang mengajarkan tentang masalah adab ketika kita ngaji tafsir. Oh, maksudnya begini, bagaimana adab kita kepada manusia ketika berdakwah. Ya. Bagaimana adab kita menjaga diri kita, ya, untuk tidak masuk kepada kesyirikan. Ini penting untuk kita pelajari. Yang selanjutnya, taudihu ma sahha min asbabi nuzulil ayati was suwari. Ya, berikan penjelasan terhadap hal-hal yang sahih. Ma sahha. Yang sahih min asbabi nuzulil ayati was suwar, dari asbabun nuzul ayat dan surah. Asbabun nuzul itu ada yang tidak sahih, ada yang periwayatannya adalah dhaif, dan ini penting untuk kita pahami sebab turunnya suatu ayat, karena dari sebab turun ayat itu kita akan memahami ayat ini Allah sampaikan untuk apa dan dalam hal apa. Jadi sesuai dengan konteks, sesuai dengan latar belakang ayat ini diturunkan. Jadi banyak orang yang berdalil menggunakan dalil Al-Quran tapi tidak sesuai dengan konteksnya. Karena apa? Dia tidak mengetahui asbabun nuzulnya. Yang selanjutnya, bayanu masuha fi fadailis suwar, mi fadailis surah. Kita akan mendapatkan, ya, keutamaan-keutamaan surat itu yang sahih insyaallah. Iktisabu malakati tadabburi wa ta'ammuli ali ayatil Qur'an. Iktisabu malakati tadabbur. Ya, kita nanti akan mendapatkan, ya, kecenderungan, kemampuan untuk apa? Mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Ya Allah, ini Ustaz inginkan. Dan Ustaz secara pribadi yang mengajarkan kalian,
Tafsir ini mengharapkan dengan tafsir Al-Quran Ustadz sendiri mampu mentadaburi makna-maknanya, kan juga sama. Bahkan sampai pada tingkatan ketika kalian membaca ayatnya, kalian juga kemudian mentadaburi maknanya. Ini penting karena banyak orang-orang yang membaca ayat yang dia baca tapi nggak tahu maknanya. Kenapa banyak korek-korek yang menangis membaca Al-Quran? Ya, karena salah satunya faktornya adalah karena dia tahu maknanya. Namun ada juga yang menangis karena apa? Indah suara imamnya. Nah, ini penting bagi kita yang mana ini? Apakah indah suara imamnya atau karena kita mengetahui maknanya? Kemudian wa malakati fahmi kalamil mufassirin, dan kita memiliki kemampuan untuk memahami perkataan para mufassir, ahlu tafsir. Ta'dimul Qur'anil Karim, yang dengannya poin pentingnya kita juga mengagungkan Al-Qur'an Al-Karim. Al-imanu bikulli ma akhbarallahu bihi minal umuril ghaibiyah. Iman terhadap segala sesuatu yang Allah kabarkan di Al-Qur'an dari perkara-perkara yang gaib. Perkara-perkara yang gaib itu perkara-perkara yang tidak bisa diindra. Mata belum pernah melihat. Ya, telinga belum pernah mendengar suara di dalamnya. Hidung belum pernah mencium baunya. Indra tangan, kaki dan semuanya belum pernah merasakan kenikmatannya, merasakan rasanya. Namun kita beriman terhadap segala sesuatu yang belum pernah kita indra sebelumnya. Ini luar biasa ini. Ya, maka kenapa keimanan terhadap segala sesuatu yang gaib sifatnya itu iman tertinggi dalam kehidupan seorang hamba? Karena nilainya adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan, belum pernah dilihat, belum pernah diindra sama sekali. Ya. Kemudian yang selanjutnya ibadatullah ta'ala bima warada fis suwar. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin bima warada fis suwar, dari segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini. Qira'atu ba'di suwari fil mawadhi'il lati yustahabbu qira'atuha fiha. Ya, kita membaca beberapa potongan surah, ya, potongan ayat di beberapa tempat nanti yang mana ayat itu menjadi mustahab untuk kita baca dalam suatu kondisi tertentu. Ayat ini sunnah untuk dibaca, misalkan ya. Karena ada beberapa hadis, contohnya sholat fajar, ada hadisnya. Sunnah bagi kita membaca di sholat fajar itu apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, yang rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Itu ada sunnahnya. Sehingga kita dengan mempelajarinya kita mengetahui surah ini cocok dibaca ketika kondisi ini, sunnah dibaca ketika waktu ini. Nah, insya Allah nanti di sini akan dijelaskan. Yang terakhir taudihu aujuhi i'jazil Qur'ani likan fi ba'dil ayat. Ini masya Allah, yaitu menjelaskan akan i'jazil Qur'an, kemukjizatan Al-Quran di beberapa ayat. Al-Quran itu mukjizat. Dikatakan mukjizat dari kalimat a'jaza yu'jizu i'jaz, yang bermakna melemahkan. Al-Quran itu memberikan kelemahan kepada orang yang menentangnya. Jadi kalau ada orang yang ingin menentang Al-Quran, mendatangkan Al-Quran, merasa lebih jago dari Quran, ayo. Al-Quran menantang, bisa nggak ngalahkan Quran? Karena nggak bisa ngalahkan Quran, maka Quran itu memiliki mukjizat, i'jaz, melemahkan orang yang menantangnya. Al-Quran menantang, datangkan satu Al-Quran penuh. Ada yang bisa? Gagal. Kalau nggak bisa ya sudah, satu surat, nggak bisa 10 ayat, nggak ada yang bisa. Maka ketika nggak ada yang mampu untuk mendatangkan Al-Quran tersebut sebagaimana tantangannya, maka orang itu orang yang lemah. Nah, karena orang itu lemah, Al-Quran ya dikatakan mukjizat. Juga karena Al-Quran yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang ghaibiyah, yang itu di luar batas kemampuan manusia. Intinya mukjizat itu adalah tantangan yang Allah Subhanahu wa taala ya khariqun lil adah, yaitu sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia ya, sehingga orang itu tidak mampu untuk mendatangkannya. Yang di sini nanti kita akan dijelaskan di dalam pemaparannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan akan kemukjizatan Al-Qur'an. Walillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Ini dari apa yang Ustadz bisa sampaikan kepada kalian semuanya. Semoga yang sedikit Ustadz sampaikan ini sebagai muqaddimah dalam pelajaran tafsir
bisa bermanfaat bagi kalian. Kalian di rumah silahkan pelajari tentang suratun Nuh, kalian baca-baca ya. Yang saya buka ini dari halaman 16, halaman 17, 18, 19, 20 insyaallah ya. Ini menjadi PR kalian di rumah ya. Barakallahu fikum ya banat. Akhiru da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.